Halo warga Nobar, kayak apa kabarnya bebuhan pian hari ini? Sehat-sehat aja kalau paninian diambin. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action terbaru 2025, menceritakan tentang seorang akuntan pengidap autisme yang punya kecerdasan luar biasa dan punya kerjaan sampingan sebagai pembunuh bayaran. Hingga suatu hari sahabatnya dibunuh oleh sindikat kriminal dan dia pun memutuskan untuk balas dendam. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Akuntan 2. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang detektif swasta bernama Ray King. Di sini, dia bertemu dengan Anais, bukan Abah tentunya, melainkan seorang pembunuh bayaran yang akhir-akhir ini menebar ketakutan di kalangan pembunuh lain. Tapi anehnya, Ray tidak memintanya untuk dibunuh, melainkan mencari seorang wanita bernama Edith Sanchez dan putranya yang menghilang secara misterius. Mendengar itu, Anais pun menolaknya karena pekerjaannya adalah membunuh, bukan menemukan orang hilang. Sebelum pergi, pembunuh ini memberitahu Ray bahwa ada sekelompok gangster yang mengintainya. Sontak, Ray pun panik dan berusaha melarikan diri. Sementara itu, Anais dengan santainya pergi dari sana setelah membantu Ray menghabisi gangster. Tapi meski begitu, nasib Ray malam itu memang sedang tidak baik. Keesokan harinya, pihak rumah sakit menghubungi seorang agen FBI bernama Mary Medina yang juga merupakan mantan bawahan Ray. Mereka memberitahu bahwa Ray tewas setelah ditembak dan ditabrak mobil. Lalu di ruangan jenazah, pihak rumah sakit menunjukkan sebuah pesan yang ditulis Ray di lengannya, di mana Ray meminta Mary untuk menghubungi sang akuntan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Chris Wolf yang tidak lain adalah sang akuntan. Dari lahir dia sudah mengidap autisme yang membuatnya sulit berkomunikasi dengan orang lain. Dan selama ini dia hanya ditemani oleh orang autis lain bernama The Voice yang selalu berbicara lewat telepon. Seperti kebanyakan orang autis lainnya, Chris memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia normal. Namun saking cerdasnya, dia malah susah mencari teman atau pacar. Bahkan dia pernah ikut Take Me Out cabang Amerika tapi ditolak oleh semua cewek karena dia selalu ngomongin logika dan akuntansi kayak lagi wawancara kerja. Loh. Doing really well. Lori. Yeah, Lori. But the best part is that you don't have to remember your tax return. Trade secret, albeit not a proprietary one, but the best part is that you can suppose anything's possible. God. Tapi di luar semua itu, Chris sebenarnya adalah orang yang sangar dan memiliki rahasia kelam. Selain bekerja sebagai akuntan freelance, dia juga merupakan pembunuh bayaran terlatih. Dan selama ini dia memilih tinggal di rumah karavan agar bisa pindah-pindah dengan cepat karena sampai saat ini dia masih menjadi buronan FBI. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang mafia bernama Burke. Dia adalah dalang dari penculikan Edith dan putrinya. Jadi itulah kenapa dia ingin membunuh Ray. Namun anak buahnya yang bernama Cobb gagal menghabisi Anais. Padahal Anais adalah pembunuh yang sangat dibenci Burke itu karena beberapa tahun yang lalu dia hampir dihabisi oleh pembunuh tersebut. So let's talk about our success. Just But one day you should remember who I am and what I did. No more Ray Kings. okay. Di lain pihak, Mary akhirnya menemui Chris, sang akuntan, sesuai wasiat dari almarhum Ray. Karena bagaimanapun juga dia sudah menganggap Ray seperti ayah sendiri. Mary lantas menunjukkan petunjuk untuk investigasi ini, di mana selain menyelidiki kematian Ray, dia juga ingin mencari tahu tentang keberadaan Edith dan putranya.
Di sini dia butuh bantuan Chris yang cerdas dalam menganalisis sebuah kasus. Apalagi Chris adalah sahabat lama Ray. Dengan cepat Chris langsung tahu semua detail kasus itu hanya dalam satu malam saja. In Los Angeles and claimed to work at Studios Pizza. Tanpa berlama-lama, mereka berdua pun mengunjungi sebuah pabrik pizza yang merupakan tempat kerja Edith sebelum menghilang. Tapi anehnya, si pemilik pizza mengatakan kalau dia tidak pernah punya karyawan yang bernama Edith. Chris yang sejak awal curiga pun mengancam si pemilik bahwa dia akan melaporkan perusahaannya karena terlibat pencucian uang. Nah, ternyata Chris ini sudah membaca laporan pajaknya dengan sangat teliti. Tapi karena si pemilik masih tidak mau buka mulut, dia pun terpaksa menggunakan kekerasan. Ask questions and you got the balls to accuse me of money laundering? Karena ketakutan, si pemilik pabrik pun mengaku kalau dia memang melakukan pencucian uang. Dan ternyata uang itu berasal dari sindikat perdagangan manusia yang sepertinya berkaitan dengan kematian Ray dan menghilangnya Edith beserta anaknya. Setelah mendapatkan petunjuk dari pemilik pabrik, Chris menghubungi adiknya yang bernama Braxton. Sama sepertinya, Braxton juga berprofesi sebagai pembunuh bayarin profesional. Akan tetapi Braxton sedikit kesal karena mereka akan bekerja sama dengan agen FBI. Namun, Chris meyakinkan adiknya bahwa Mary tidak akan macam-macam. Singkat cerita, Chris pun minta bantuan Braxton untuk berbicara kepada para wanita cukurukuk yang diduga menjadi korban perdagangan manusia. Karena berbeda dengan Chris, Braxton yang tidak terlahir autis dan dia sudah berpengalaman dalam hal wanita cukurukuk. Intinya di sini mereka ingin menggali informasi tentang Edith yang menghilang secara misterius. Sayangnya, para wanita cukurukuk itu tidak tahu secara pasti kemana Edith pergi. Tapi salah satu dari mereka mau memberitahu kalau orang-orang yang diculik berada di Juarez, Meksiko. Kemudian, wanita cukurukuk itu disuruh memancing salah satu anggota sindikat agar datang ke tempatnya sekarang. Mira, no te quiero molestar, pero la cosa está grave. Okay. Gracias. Contadores. Thank you. Tak lama setelahnya, ketika anggota sindikat itu datang, tentu saja Braxton pun langsung menghajarnya. Guess I hit him harder than I thought. Akan tetapi Mary tidak setuju dengan tindakan mereka yang menggunakan kekerasan, apalagi sampai melakukan penculikan. Namun Chris tidak peduli karena yang penting kasus ini selesai. Tak lama setelah itu, Mary yang masih kesal mendapatkan info dari bawahannya di mana ayah dan suami Edith telah ditemukan tewas. Tapi lagi-lagi mereka belum bisa menemukan jejak Edith dan putranya. Keesokan harinya, Mary langsung memberikan rekaman CCTV di tempat pembunuhan Ray dan meminta bantuan Chris untuk mencari identitas Anais. Chris lalu menghubungi Yayasan Harbor yang merupakan panti untuk anak-anak autis tempat Chris dibesarkan. Bukan panti biasa, Yayasan Harbor juga mendidik anak-anak autis untuk menjadi hacker dan pembunuh. Lah, sungguh panti asuhan yang sangat inspiratif. Oleh karena itu, Chris meminta mereka untuk menyelidiki tentang Anais. Nah, di sini operasi pencarian data langsung dipimpin oleh The Voice yang selama ini menjadi teman sekaligus agen bagi Chris. Please. Running Interpol facial recognition. Sayangnya, The Voice dan para bocah hacker itu tidak bisa menemukan identitas asli Anais. Mereka hanya menemukan jejak pembunuhannya yang tersebar di seluruh daratan Amerika dan Eropa. Namun Mary tidak mau melanjutkan penyelidikan bersama Chris lagi karena menurutnya Chris sudah melanggar aturan terlalu jauh, bahkan memanfaatkan anak-anak difabel untuk mencari data orang. Mendengar itu, Braxton pun membela sang kakak dan menyuruh Mary pergi dari sana karena menurutnya dia cuman agen FBI yang sok suci, padahal lembaga itu pun isinya cuman orang-orang korup.
Setelahnya, Mary membawa anggota sindikat yang diculik oleh Chris dan Braxton. Di sini, dia benar-benar ingin menyelesaikan masalah sesuai prosedur hukum. Bahkan, dia juga menyediakan pengacara untuk anggota sindikat itu. Namun, Jamet ini tidak mau buka mulut terkait hilangnya Edith dan putranya. Di waktu yang bersamaan, ternyata Cobb sudah berada di seberang kantor Mary. Dia diutus Burke untuk menghabisi anggota sindikat agar tidak membocorkan rahasia mereka. Di sisi lain, Chris dan Braxton deep talk berdua karena sudah lama tidak bertemu. Tapi di sini Braxton merasa bahwa Chris tidak terlihat merindukannya. Padahal mereka sudah terpisah sejak kecil dan baru bertemu saat dewasa. Namun karena kondisi autisme yang dialami oleh Chris, dia sulit merasakan emosi-emosi seperti manusia normal pada umumnya. Tidak ingin kakaknya menjadi orang yang kaku, Braxton pun membawanya ke bar dan mengajarinya cara merayu wanita yang dijamin bisa sampai check-in. Tapi saat Chris ingin mengajak wanita itu ke oyok terdekat, dia malah diganggu oleh 3 preman. Mereka mengira kalau Chris hanyalah pria culun yang lemah. Namun setelah mereka mengatakan itu, inilah yang terjadi. Damn! Is there anything in this world better than punching you? You, look at you! Besoknya, Mary mendatangi pusat penelitian yang diduga pernah merawat Edith dan dugaan itu terbukti benar. 8 tahun yang lalu, Edith hampir tewas diserang sindikat kriminal. Namun beruntung dia berhasil selamat walaupun hilang ingatan dan harus operasi besar untuk luka parah di tubuh dan wajahnya. Ketika melihat wajah Edith yang sudah dioperasi, Mary langsung terkejut bukan main karena ternyata Edith adalah Anais, sang pembunuh bayarin. Seiring berjalannya waktu, dokter menemukan fakta bahwa Anais mengidap sindrom Savant, yakni sindrom yang membuat seseorang punya kecerdasan dan keterampilan di atas manusia normal. Bahkan dia juga bisa memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. She beat a security guard unconscious. Took his gun. Namun sayangnya, Anais kabur sebelum penelitian selesai dilakukan. Nah, di sini Pak Dokter pun mewanti-wanti agar Mary tidak mencari masalah dengan Anais karena sosok itu sangat berbahaya. Malamnya, Braxton mendapat pekerjaan baru dari agennya dan ternyata orang yang harus dia bunuh adalah Mary. Sontak Braxton pun merasa dilema. Di satu sisi dia membenci Mary yang sok suci, tapi di sisi lain tidak tega. Alhasil dia pun menolak pekerjaan itu. Lalu tanpa sepengetahuan Braxton, agennya memberikan pekerjaan itu ke pembunuh lain yang ternyata adalah Anais. Saat Braxton sudah tidur, Chris mendapat informasi dari The Voice bahwa Mary sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Chris pun bergegas pergi untuk menolongnya karena dia tidak ingin ada orang yang tak bersalah yang mati. Namun sayangnya saat Chris masih ngebut naik ninja, Anais sudah sampai lebih dulu. Drop it. Drop it. Setelah melumpuhkan Mary, Anais tiba-tiba berhenti ketika melihat foto suami dan anaknya di rumah itu. Seketika semua ingatannya pun langsung pulih. Di mana 8 tahun yang lalu dia dan keluarganya diculik oleh komplotan Burke untuk dijual ke Amerika. Dan di momen ini, Anais mulai berkaca-kaca, tidak bisa menahan rasa sakit hatinya. Tidak lama kemudian, Chris datang ke tempat itu. Dia lantas memberitahu Anais kalau anaknya kemungkinan masih hidup di Juarez. Namun, pembunuh itu memilih pergi sembari menahan tangis. Sementara itu, Mary yang sudah sekarat berhasil diselamatkan.
Di waktu yang bersamaan, Burke akhirnya tahu kalau Anais adalah Edith. Dia pun menyuruh Cobb untuk membawa anak-anak yang diculik lalu dikubur hidup-hidup di gurun pasir yang sepi. Nah, rupanya Burke melakukan itu untuk menghilangkan jejak agar tidak diburu Anais. Keesokan harinya, Chris dan Braxton bergegas menuju Juarez untuk menyelamatkan anak-anak termasuk anaknya Anais. Mereka pun berhasil mendapatkan lokasinya berkat para bocah autis yang melacak lewat satelit. Dan sesampainya di sana, kakak beradik ini pun langsung membrutal. Go! Ahí están! ¡Fire back! Meski cuman berdua, Chris dan Braxton sama sekali tidak gentar melawan Cobb dan puluhan gangster lainnya. Dan di sini mereka berusaha menghabisi mereka secepat mungkin sebelum anak-anak itu dikubur. Tapi sialnya di tengah pertempuran, Braxton sempat tertembak oleh Cobb. Sontak Chris pun merasa khawatir karena lukanya cukup parah. Akan tetapi Braxton menyuruh kakaknya untuk fokus mengejar Cobb. Beruntung Chris dan Braxton sampai di gurun tepat waktu. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menyerang Cobb CS. You again? Hey, I got a heavy finger! Kristen done too. I'm not... Berkat pengalaman dan skill tingkat tinggi, mereka berdua pun akhirnya bisa menyelamatkan anak Anais serta bocah-bocah tidak berdosa itu. Di sisi lain, Anais terlihat sedang merenung setelah mengingat semua masa lalunya. Di sini dia berniat untuk membuka lembaran baru. Tapi sebelum itu, dia mendatangi rumah Burke untuk menuntaskan dendamnya. Bersamaan dengan itu, Mary yang sudah pulih pun berterima kasih kepada Yayasan Harbor karena telah membantu kasus Ray. Selain itu, dia juga meminta maaf karena sebelumnya terlalu keras kepala. Di lain pihak, Chris dan Braxton berniat mengantarkan anak Anais ke Yayasan Harbor agar ada yang merawatnya. Karena ternyata Anais memutuskan untuk menghilang, sebab dia tidak mau membuat sang putra dicap sebagai anak pembunuh. Sementara itu, Braxton berniat untuk rehat sejenak karena dia ingin pulang ke Solo dan menjadi rakyat biasa. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa di balik kekurangan pasti ada kelebihan. Di balik Chris yang autis ada kecerdasan yang luar biasa. Di balik kalian yang kurang duit ada utang yang kelebihan. Segitu dulu dari saya, Mamang Tobi, sang pengangguran profesional. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya The Accountant pertama seru ya. Soalnya dia dilatih kalau nggak salah di Jakarta ceritanya. Wah, seru tuh. Gimana warga Nobar? Gas nggak? Komen lah. Kalau begitu Burung Kuntul pamit undur diri.